warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Jumpa lagi di hari Rabu. Jangan iseng anak kecil ya. Kita bareng-bareng di sini jumpa lagi di hari Rabu untuk live baking aneka olahan simple, sehat, dan enak dengan menggunakan tepung lokal, tepung bebas gluten serbaguna. Jadi siang hari ini kita mau bikin namanya ajaib ya, Brazilian cheese bread ya. Nah, ini meskipun namanya roti, tapi cara pembuatannya mirip-mirip seperti kalau kita bikin kue sus ya. Dan ini pakai keju parmesan, jadi memang rasanya itu nggak terlalu gurih, nggak terlalu asin ya, tapi harum banget nanti ya. Oke, nah nanti resepnya biasa di-share di IG @tepung.lokaloka, dan jangan lupa kalau stok tepungnya udah habis ya, kita selalu ready stok tepungnya. Benar-benar satu jenis tepung bisa diolah menjadi berbagai macam olahan yang sehat, lezat, dan tentunya bebas gluten. Oke, nah ini bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya simple dan pasti di semua rumah ada, kecuali mungkin parmesannya bisa diganti dengan keju yang lain. Cuma nanti pasti aromanya beda. Oke, jadi ini kita pakai tepung lokaloka. Nah, semua bahan yang kita siapin ini sebenarnya adalah setengah resep. Ya, setengah resep, dan saya sebutin nanti ini per satu resepnya ya. Kenapa kita bikin setengah resep? Karena kita cuma keluarga kecil aja, jadi pengennya begitu matang, anget-anget tuh langsung habis gitu ya. Kalau satu resep kebanyakan. Oke, jadi kalau ini setengah resepnya jadi berapa kemarin ya? 16. Jadi 16. Jadi 16 ukuran ya kecil sedang gitu lah ya. 16 ya, cukup kalau untuk berlima ya, berlima kira-kira nih kita sekali cemilan habis. Oke, jadi di sini kita ada 135 gram tepung lokaloka. Terus ini ada 120 ml susu plain ya, susu UHT plain. Terus ini ada saya pakai margarin ya karena baterainya lagi habis. Ini ada 35 gram butter atau margarin. Kemudian keju parmesannya 50 gram. Ini telurnya kira-kira 1,5 butir ya, ukuran sedang. Kalau telur besar 1 butir juga nggak apa-apa. Terus di sini ada garam. Nah ini ya, jadi ini margarin bisa diganti dengan butter. Kalau diganti minyak mungkin bisa ya, tapi saya belum pernah coba sih sebenarnya. Oke, nah sekarang kita mulai ke cara membuatnya. Ini benar-benar simple banget ya. Jadi yang pertama di sini susu ya, ini saya pakai setengah resep ya, jadi kayaknya sedikit. Oke, ini ada susu plain ya. Ganti santan bisa nggak? Saya belum pernah coba. Kita coba aja ya. Terus ini kita masak sama si margarin. Ya. Oh iya, ini sih butuh oven ya ibu-ibu. Jadi kalau nggak ada oven mungkin bisa pakai teflon yang dikasih alas bawahnya, terus dipakai api kecil. Ya itu mungkin bisa juga ya. Jadi kita memanfaatkan alat yang ada di rumah. Ini kita apinya api kecil aja. Ini kita masak tidak sampai mendidih ya, cuman sampai si butternya ini leleh. Ini kalau pakai butter bener-bener enak, harumnya wangi banget. Oke. Nah aslinya si Brazilian cheese bread ini dia pakai tepung tapioka atau tepung sagu. Nah cuma ini kita sekarang pakai tepung lokaloka, jadi si olahan ini dia lebih kayak serat ya. Oke, biasanya orang-orang pakai tepung tapioka nih ya. Tepung tapioka itu kan pati dari singkong, jadi seratnya udah nggak ada. Kalau lebih bagus lagi pakai sagu aren atau sagu Papua, dia itu masih mengandung serat larut yang baik untuk pencernaan. Ya, nah ini kalau tepung lokaloka karena dia mix campuran tepung-tepung, jadi dia seratnya juga lebih tinggi ya. Proteinnya juga lumayan lah daripada tapioka aja. Cuman kecil banget tapioka, ini lokaloka bisa 3%. Oke, udah kayak gini ya, jangan sampai mendidih. Campur gini sama kayak kita bikin kue sus ya. Terus kita masukin ini sih apa namanya, tepung lokalokanya. Kelihatan dari kaca, coba tuh, kelihatan videonya tuh. Ya, ini anak saya ikut ya, biasa. Dia adalah penikmat olahan aneka kreasi lokaloka nih di sini ya. Oke,
ini kita aduk aja. Ini sebenarnya anak-anak juga bisa loh. Abi mau ikutan sini aduk-aduk. Aduk-aduk sini. Kita bikin kue keju. Kue keju bulat-bulat. Hah? Diaduk-aduk. Ya. Apinya nggak ada. Hah? Apinya nggak ada. Iya, memang sudah dimatikan. Apinya sudah cukup. Ya, ini kita usahakan pakai pan anti lengket ya, supaya dia nggak lengket. Terus kita masukin kejunya. Hah? Ini saya pakai garam sedikit karena pakai parmesan. Kalau diganti cheddar, kayaknya cheddar di kita itu cheddar olahan udah asin ya, jadi nggak perlu garam. Terus terakhir masukin telur ya. Ini benar-benar gampang banget loh resepnya. Di live baking atau live cooking ini kita selalu menyajikan resep-resep praktis ya, yang anti gagal, praktis, enak, sehat, dan disukai semuanya pastinya. Oke, kalau pengen tahu cara bikin kue sus bebas gluten itu bisa banget pakai tepung lokal 100%. Harum ya, harum ya. Ini mirip kayak bikin kue sus ya, mirip-mirip, cuman komposisinya beda dan tekstur produk akhirnya juga beda. Tekstur ininya nih, adonannya beda ya. Nah, kalau mau bikin kue sus kita ada kelas online-nya ya. Itu bisa bikin sus isian asin, sus isian manis maupun sus kering. Kelas online-nya bisa daftar di mana? Klik aja link di bio @tepung-lokaloka ya, @tepung.lokaloka. Itu susnya benar-benar ngembang banget, kemudian dia kokoh tapi dia lembut gitu ya, jadi dia nggak keras. Kadang kita kalau beli sus terigu di pasaran itu kan macam-macam ya, ada yang kulitnya lembut, ada yang kulitnya keras gitu ya, ada yang seret gitu juga. Nah ini enggak, ini benar-benar lembut banget. Oke ya, tips dan triknya juga nanti dibahas di kelas ya. Jadi oh ternyata cara bikin sus tuh nggak cukup dengan komposisinya aja yang tepat, tapi ada tips dan trik cara membuatnya supaya dia nggak gagal ya. Nah ini sus edisi gampang, sus edisi gampang ya. Dan ini juga lemaknya nggak terlalu tinggi karena nggak digoreng kan. Dia dipanggang seperti layaknya roti ya. Aduk-aduk. Nah ini apinya mati ya. Berat, ini cuma sedikit kok. Nah, ini sebenarnya udah tercampur ya. Ini kebetulan kita pakai telur yang kuningnya agak merah ya, jadi adonannya warnanya juga oranye. Bagus. Oranye kuningan ya. Oke, ini udah nih. Tuh kayak gini aja adonannya. Kelihatan ya? Tuh. Ini adonannya udah seperti ini, kekentalannya cukup. Ya, dan ini kita cetak pakai sendok aja ya. Sesimpel itu kita bikin Brazilian cheese bread ya. Kalau udah kayak gini jangan lupa untuk menyalakan oven ya. Boleh minta tolong oven di bawah dinyalakan ya, soalnya ini oven kita dinyalakan dulu ya. Oven kita dinyalakan dulu karena nanti setelah dicetak itu bisa langsung dipanggang suhunya sekitar 170 atau 180 derajat sampai dia mengembang sempurna ya. Beda-beda oven tentu beda suhunya ya. Memang suhunya suhu standar aja sih, nggak usah suhu yang terlalu tinggi. Oke, ini saya males mindahin ke wadah, jadi ngaduknya langsung di sini di pan ya. Harusnya tadi kalau agak banyak bikinnya kita bisa pindahin ke pan dulu ya, jadi nggak langsung di sini. Nah ini untuk mencetaknya saya udah nyiapin 2 sendok teh. Kemudian ini ada loyang yang udah dioles sama dikasih baking paper. Udah bikin aja bulat-bulat seperti ini ya, nanti dia ngembang. Asalkan ovennya udah panas. Ya, jangan dempet-dempet, kasih jarak. Jaga jarak apa Bu? Jaga jarak ya, jangan dempet-dempet. Dempet. Nah nanti ini dia bisa ngembang ke atas. Enak banget rasa kejunya. Cocok nanti nih buat cemilan sore ya. Cocok buat cemilan apa? Cemilan sore. Sore gimana lagu Abi? Petang bulan.
jangan khawatir kalau dia adonannya lengket kayak begini. Terus kayaknya nyetaknya jelek begini, nanti dia kan menggembung. Ya. Prinsipnya mirip kayak kalau kita bikin kue sus. Buat apa tuh mirip? Bedanya kalau kue sus konvensional dia menggunakan tepung terigu protein tinggi ya. Kalau Brazilian cheese bread ini dia menggunakan tepung sagu nih aslinya. Nah, tapi baik kue sus maupun si Brazilian cheese bread ini semua bisa loh kita pakai dengan tepung loka-loka ya. Jadinya berapa nih? Aku bikin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nih jadinya ya. 15 deh kira-kira. Ini ibu-ibu suka sayang kan kalau ada sisa yang nempel-nempel harus dibersihkan. Ini masih bisa dipanggang loh, dapat satu lagi kan. Keju parmesan lumayan nih harganya ya. Wangi nggak? Wangi. Oke, nah ini adonan terakhir ya. Dia lengket. Cepet banget buatnya loh. Tuh tadi kita bikin cepet banget buatnya ya. Jadi nih kita dapat 15 ya. Kita dapat 15 bola-bola. Oke, jangan lupa oven udah dipanasin. Kita loyangnya emang gede, jadi besar. Ovennya gede ya, jadi ini loyangnya besar ya. Kalau ini agak kegedean nih, boleh nih, ini gede kamu. Boleh difoto. Pindahin ke sini. Boleh difoto sama Abi. Iya. Bagus sih ibunya bekerja. Iya, ibunya lagi bekerja membuat apa ya? Kue. Membuat kue. Nah, ini kita agak tumpukin dia ke atas gini. Ya. Dah. Oke. Nah, ini tinggal siap dipanggang. Gampang ya? Gampang banget buatnya. Semua pasti bisa. Nggak ada parmesan, pakai aja keju yang ada di rumah. Keju cheddar bisa juga. Ya, cuma yang membedakan emang aromanya. Pakai mozzarella nggak bisa ya, karena ini beda. Oke, ini dipanggang ya, suhunya 170-180 derajat sampai matang. Nanti matangnya itu dia ngegembung, terus warnanya juga coklat kemasan gitu ya. Dan ini hasilnya. Dan ini hasilnya. Oh iya, sebentar. Di sana dong nanti berisik. Ini video abis sekolah ya. Nah, oke, ini wangi banget. Wangi banget ya. Ini yang sudah jadinya seperti ini. Ya, dia sudah siap untuk dinikmati. Rasanya dia lebih kenyal-kenyal gitu dan enak dimakan anget-anget ya. Nah, oke, gampang ya membuatnya ya. Saya mau coba dulu satu. Mau satu coba? Mama, kan sukanya ibu terus berisik. Ini udah jadi ya. Ini gedein. Sini baliknya gedein. Teksturnya lembut ya. Teksturnya lembut. Agak sedikit kenyal. Belum. Dan rasanya keju banget. Satu. Oke ya. Belum yang keras banget. Jadi kalau masih ada stok tepung loka-loka, silahkan di rebate. Ya, karena ini bikinnya gampang dan enak banget. Kalau misalnya stok tepungnya habis, boleh dong dilado ke kita. Ya, oke, terima kasih. Kita sudah selesai. Sambil nanti menunggu hasilnya, nanti kita biasa hasil akhirnya akan di-share ya dalam bentuk foto dan resep. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mencoba di rumah.